Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purniati, NIM D1B1222236 dari program studi S1 Farmasi Universitas Megaresty Makassar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang peluang dan tantangan farmasi masa depan. Sebelum kita membahas tentang peluang dan tantangan farmasi ke depan, ada baiknya kita mengetahui farmasi itu apa sih? Farmasi berasal dari kata farmakon yang merupakan bahasa Yunani yang artinya adalah racun atau obat. Farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Sedangkan ilmu farmasi itu sendiri adalah ilmu tentang obat-obat yang mempelajari tentang cara membuat, memformulasi senyawa obat menjadi sebuah sediaan jadi yang dapat beredar di pasaran. Nah, sekarang kita akan masuk dalam peluang farmasi. Peluang farmasi bagi lulusan farmasi. Lulusan farmasi akan memperoleh gelar sebagai sarjana farmasi atau ahli madya farmasi dan dapat meneruskan pendidikan apoteker untuk mendapatkan gelar sebagai apoteker. Lulusan farmasi tidak melulu menjadi apoteker dan bekerja di apotek, tetapi lulusan farmasi juga memiliki kesempatan untuk bekerja pada bidang layanan kesehatan, misalnya di rumah sakit, puskesmas, apotek, laboratorium klinik, dan selain itu juga lulusan farmasi dapat bekerja di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (PBF) dan juga di industri-industri farmasi. Jika teman-teman sudah lulus pendidikan dan ujian profesi apoteker, teman-teman bisa menjadi apoteker sekaligus berwirausaha dengan membuka apotek. Bisa juga bekerja di bidang perdagangan besar farmasi yang juga dikenal sebagai distribusi obat dan alat kesehatan. Selain itu, teman-teman juga memiliki peluang yang besar untuk bekerja pada instansi pemerintah seperti di rumah sakit, puskesmas, dan gudang farmasi. Nah, apa saja contoh peluang bisnis farmasi dan alat kesehatan yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah apotek. Apotek merupakan salah satu peluang bisnis yang paling dikenal. Bisnis ini hampir sama seperti bisnis kuliner. Konsumennya akan selalu ada baik di kota besar maupun sampai ke pelosok-pelosok desa. Keuntungan dari usaha ini didapat dari penjualan obat dan jasa konsultasi dokter jika apotek tersebut menyediakan dokter praktek. Yang kedua adalah distributor multivitamin dan suplemen kesehatan. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan membuat kebutuhan akan multivitamin dan suplemen kesehatan juga meningkat. Selain itu, daya beli masyarakat yang tinggi membuat peluang ini menjanjikan keuntungan yang tidak sedikit. Yang ketiga adalah distribusi obat dan ramuan herbal. Indonesia memiliki banyak jenis tanaman herbal yang dapat diolah menjadi obat dan ramuan tradisional. Obat dan ramuan herbal juga menjadi peluang yang sangat menjanjikan, di mana ada sebagian masyarakat lebih memilih jenis pengobatan alternatif dibanding dengan pengobatan modern. Yang keempat adalah klinik kesehatan. Klinik kesehatan menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan, khususnya untuk daerah dengan akses ke rumah sakit yang terbatas. Anda bahkan dapat mengajukan klinik kesehatan bermitra dengan BPJS untuk menjangkau lebih banyak lagi pelanggan. Yang kelima adalah laboratorium klinik. Peluang bisnis laboratorium klinik mengalami kejayaan pada puncak pandemi COVID-19 2 tahun kebelakang. Nah, peluang bisnis ini masih akan terus menjanjikan keuntungan
perkembangan teknologi alat kesehatan. Sekarang kita akan melihat tantangan-tantangan apa saja sih yang ada dalam usaha farmasi. Yang pertama adalah adanya perusahaan farmasi asing yang memperluas fasilitas mereka di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan baru bagi industri farmasi dalam negeri untuk bisa bersaing dengan perusahaan asing tersebut. Yang berikut, yang kedua, karena terjadinya inflasi investasi asing yang rendah, melemahnya mata uang rupiah, serta kenaikan harga listrik dan peningkatan upah kerja mengakibatkan banyak perusahaan obat mengalami penurunan laba atau keuntungan karena meningkatnya biaya produksi. Yang berikut adalah peningkatan biaya produksi juga meningkat karena bahan mentah obat masih diimpor dari luar negeri dan ketergantungan impor saat ini masih di atas 90%. Akses masyarakat Indonesia terhadap pelayanan kesehatan dan produk masih relatif rendah, sehingga mengakibatkan pertumbuhan industri farmasi nasional jadi terlambat. Harga obat yang dinilai mahal serta sistem jaminan kesehatan nasional yang belum berjalan maksimal. Nah, sekarang kita melihat tantangan bagi farmasis ke depan, yaitu bagi tenaga farmasi. Yang pertama, tenaga farmasi harus kompeten baik dalam bidang farmasi komunitas, farmasi industri, pengawasan, dan penelitian. Tenaga farmasi juga dituntut untuk kreatif dan inovatif. Selain kompeten, farmasis juga harus kreatif dalam mengembangkan kreativitasnya. Dan yang ketiga adalah memahami teknik IT, misalnya dalam kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian, seperti layanan telemedicine. Tantangan bagi tenaga farmasi, khususnya apoteker, adalah pertama, harus mengangkat mitra apoteker sebagai tenaga medis yang berperan penting bagi kesembuhan dan keselamatan pasien. Yang kedua, apoteker selalu mengupdate dan belajar supaya tidak ketinggalan zaman dalam menghadapi perkembangan ilmu teknologi dan kesehatan yang tidak pernah berhenti berkembang. Yang ketiga, tenaga apoteker menemukan obat untuk penyakit yang sampai saat ini belum ada obatnya, serta membuat atau mengembangkan vaksin bagi beberapa penyakit. Selanjutnya, tenaga apoteker juga harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian di apotek, puskesmas, dan rumah sakit dengan baik, dengan tujuan untuk menjamin penggunaan obat yang rasional, efektif, dan efisien bagi pasien. Dan yang terakhir adalah apoteker harus menjadi sumber utama dalam pemberian informasi obat bagi pasien. Sekian dan terima kasih.